Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik selalu ya. Di film kali ini menceritakan seorang anak yang tinggal bersama dengan neneknya karena orang tuanya tewas dalam sebuah kecelakaan. Tapi di lingkungan keluarga nenek tersebut ada sesuatu hal yang aneh. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari simak penjelasan berikut ini. Ada sebuah kisah tentang Mr. Sandman yang akan meneror siapapun dalam mimpi targetnya, terutama kepada orang yang suka menindas dan tidak mau bertobat. Mereka akan diambil matanya oleh Mr. Sandman agar tidak bisa melihat dunia lagi. Scene awal memperlihatkan sebuah rumah pada malam hari, tepatnya di dalam kamar seorang gadis yang tengah tertidur dengan lelap. Ternyata dia sedang bermimpi. Dalam mimpi itu, dia bersama tim pemandu soraknya sedang tampil dalam sebuah acara. Sekilas, mimpi itu terlihat menyenangkan. Tapi, ketika melakukan sebuah atraksi, tiba-tiba menjadi aneh. Dia terjatuh ke panggung hingga berdarah. Seketika dia pun terbangun dan mengetahui matanya sudah tidak ada. Lalu terlihat sebuah makhluk mengerikan dan bola mata dalam sebuah botol. Apakah itu Mr. Sandman? Kemudian scene berpindah. Di pagi hari yang cerah ada seorang gadis bernama Anna. Dia pindah ke rumah neneknya bernama Mei karena orang tuanya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dia pun tiba di rumah neneknya yang terlihat sepi. Nampaknya nenek Anna tidak bisa melihat sehingga tidak mengenali Anna. Tapi Mei sangat gembira setelah tahu kalau yang sedang datang itu adalah cucunya. Dia pun mengajak Anna melihat-lihat rumahnya sembari menghibur Anna. Lalu dia menunjukkan kamar untuk Anna tinggali. Kamar itu sedikit berdebu karena memang tidak digunakan. Sembari membersihkan kamar dan merapihkan barang-barang, Anna terlihat sedih mengingat orang tuanya. I miss you. Anna menghabiskan waktu luangnya memotret pemandangan sekitar. Lalu saat ingin memotret Mei, di sore hari, suasana rumah yang sepi dan lampu yang minim membuatnya menjadi menyeramkan, dibalut dengan rasa rindu dalam hati Anna. Keesokan harinya, bibi Anna yang bernama Patty datang untuk memberi sebuah bingkisan makanan. Tapi setelah bertanya kabar dengan Anna, dia tampak gelisah dan buru-buru ingin pulang menjauh dari tempat itu, seakan-akan menghindari sesuatu. Saat di dapur, Mei meminta anak untuk menaruh makanan kaleng sesuai arahannya agar tidak salah mengambil barang. Ana juga bertanya kepada Mei tentang hutan di belakang rumah yang membuatnya penasaran. Setelah itu, Ana pergi ke gudang untuk melihat-lihat. Karena jiwa si bolangnya, Ana ini mencoba menelusuri hutan. Hutan itu cukup lebat, tampak menyeramkan dan sepi. Kemudian Ana sampai di tepi sungai. Dia bertemu dengan cewek bernama Julie bersama cowoknya yakni Shaun. Julie orang yang cukup friendly, berbeda dengan Shaun yang so asik. Mereka bertiga ngobrol-ngobrol santuy menikmati senja sambil bercerita. Ternyata Shaun adalah anak yang broken home. Mereka pun menikmati waktu bertiga di sana bersama hingga sore. Setelah itu, Anna pun kembali pulang menelusuri hutan yang semakin gelap. Tiba-tiba di tengah jalan Anna menemukan sebuah pohon yang sangat besar, berbeda dari pohon yang lainnya. Saat mendekati pohon itu, dia menemukan nama neneknya. Merasa sedikit merinding, Ana pun langsung pulang. Setibanya di rumah, ternyata Mei tahu kalau Ana pergi ke hutan, tapi dia tidak marah. Lalu saat merapikan hasil fotonya tadi, Ana mendengar suara Mei menuju kamar. Entah apa yang membuatnya penasaran hingga Ana pun mengintip ke dalam kamar Mei. Lalu
Keesokan harinya, karena Anna masih penasaran dengan pohon di hutan, dia mencoba mencari petunjuk dan menemukan nama Bibi Betty dalam sebuah pesan dalam album foto. Anna pun mengunjungi bibinya. Dia bertanya apa yang dialami neneknya dulu dan kenapa dengan matanya. Patty menjelaskan kalau May adalah seorang pemandu sorak yang terkenal dan cantik, tapi karena keserakahan dan keburukannya, ada yang membencinya. Menggunakan bantuan Mr. Sandman, May mendapatkan teror yang semakin menakutkan hingga suatu malam matanya diambil oleh Mr. Sandman. Cerita berlanjut, Anna ditemput Anna dijemput teman barunya dan pergi bermain bersama di jembatan. Tapi sepertinya mereka lebih terlihat seperti seorang berandalan. Beberapa saat kemudian ada anak kecil yang datang. Shaun berusaha mendekati anak itu dan mengajaknya bermain. Tapi sungguh sial, anak itu malah dicelakai oleh Shaun hingga jatuh dan tangannya patah. My bad. Lead it. Hey man, you good? Mereka membawa anak itu ke dokter. Shaun memaksa anak itu untuk tidak menceritakan apa yang barusan terjadi pada siapapun, dan mereka pun tak merasa bersalah sama sekali kecuali dengan Anna. Setelah di rumah, Anna merasa bersedih karena terlibat dalam hal buruk dengan teman barunya. Di sisi lain, ternyata orang tua anak tersebut adalah Bibi Betty. Anak itu masih takut untuk bercerita. Patty pun menyuruh anaknya untuk menulis nama orang yang mencelakainya tadi di pohon tengah hutan yang ada ukiran namanya, agar mereka mendapatkan balasan yang adil. Sialnya, Anna menjadi korban juga meski dia tidak bersalah. Kini mereka menjadi target Mr. Sandman. Pukul 1 malam, Anna diteror Mr. Sandman. Dia mengalami mimpi buruk, kecelakaan yang terulang kembali. Kejadian aneh dengan kenangan foto masa kecilnya hingga dia terjebak dalam hutan dan melihat dirinya dalam sebuah peti mati. Setelah bangun tidur, Anna melihat neneknya pergi memasuki hutan. Dengan susah payah melewati jalan setapak itu, May ternyata menghampiri pohon Mr. Sandman di tengah hutan. Dia merasakan kalau Mr. Sandman akan melakukan aksi terornya akhir-akhir ini. Di sisi lain, Anna yang tampak pucat sedang menunggu teman-temannya di tepi sungai. Anna mencoba untuk berbicara pada Shaun atas perbuatan nakalnya, tapi Shaun sangat keras kepala dan menyuruh Anna tetap ikut. Di tengah perjalanan, Anna dan Shaun sedikit cekcok untuk saling memaafkan, tapi tiba-tiba I said fucking talk! Yes, we're good, we're good. Oh, Aaron. ternyata Anna sedang halu. Setibanya di lokasi, Anna melihat seperti ada orang lain yang menjadi korban Mr. Sandman. Dia juga bertemu anak Bibi Patty dan berusaha meminta maaf padanya. Sedangkan di sisi lain perilaku May semakin aneh. Setibanya di rumah, Anna langsung tidur. Dan bisa ditebak teror Mr. Sandman terjadi lagi. Kali ini Anna bertemu seorang anak laki-laki. Dia juga melihat dirinya sendiri yang menyalahkan Anna karena hanya diam ketika anak Patty diganggu. Tiba-tiba lidah Anna juga ditarik hingga putus. Anna menjadi semakin stres karena teror itu. Sekarang giliran si anak songong Shaun. Dia tidak tanggung-tanggung. Shaun langsung diseret dan dibanting hingga pingsan oleh Mr. Sandman. Di pagi hari, Bibi Patty datang lagi memberi makanan. Tampaknya Anna sangat kelelahan akibat teror semalam. Scene pun berpindah ke Julie yang sedang asik berjemur di kolam renang. Kolam yang awalnya normal tiba-tiba menjadi sepi dan muncul bola mata yang sangat banyak di air. Dan Julie pun ditarik ke dalam air. Sekilas terlihat makhluk pembalas dendam, tapi Julie ternyata masih selamat. Di sisi lain, Anna memutuskan untuk pergi ke tempat pohon keramat. Dia tak menyangka kalau di pohon itu terukir namanya. Dia juga melihat neneknya yang datang dan mengambil tanah yang ada di bawah pohon itu. Entah untuk apa tujuannya.
Setelah itu, Anna menceritakan pengalamannya kepada Julie dan mereka telah mengalami beberapa teror yang menyeramkan. I don't know what's going on, but I think that whatever happened to her is happening Have to you us. Heard of any urban legend to do with a tree? kid or something? Have you been having nightmares? Yeah. His eyes We're gone. Pada malam harinya, demi mengungkap dan menghilangkan teror yang terjadi, Anna pergi ke pohon keramat di hutan dan mencoba untuk menebangnya. Akan tetapi, saat menebang, Anna tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Seakan dia bermimpi, dia pindah ke dimensi lain dan mengetahui kenyataan pahit. Ada anak kecil bernama Vincent. Dia buta tapi memakai mata palsu. Suatu hari dia dipaksa temannya ikut ke hutan. Ternyata dia dijebak dan dibunuh. Mata palsunya digunakan sebagai mainan. Vincent tewas dan tubuhnya telah menyatu dengan tanah menjadi pohon keramat. Itulah awal mula teror terjadi. Saat terbangun, ternyata Anna berada di tepi sungai bersama teman-temannya. Dikira dia tidur berjalan. Shaun kesal dengan Anna dan tiba-tiba memaksanya minum bir. Karena cekcok, Anna dipukul hingga jatuh. Beruntung dia tidak apa-apa. Setelah itu, Shaun berulah lagi dan dia mengukir nama ibu Julie di pohon keramat. Untungnya, sang teror menolak itu. Shaun masih songong tanpa memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya. Don't mind if I do. Satu target telah selesai, Sin berpindah ke Julie dan Anna. Mereka berniat mencoba sesuatu mantra untuk menyelesaikan teror lewat dunia mimpi. Mereka terbangun di tengah hutan dalam dunia mimpi. Anna mencoba menjelajahi tempat itu. Terlihat glitch Anna sedang memakan sebuah bola mata. Beberapa flashback dan Anna pun terbangun. Dia masih memiliki kesempatan. Entah kenapa setelah minum kopi buatan Mei, Anna tiba-tiba pingsan. Sedangkan Julie tampak lebih parah, entah merasa gerah atau efek teror, dia berendam di bak mandi dan hampir saja meninggal karena ketiduran. Tapi ternyata sudah ada Mr. Sandman yang siap menjemputnya. Julie pun tewas di sana. Anna yang pingsan diikat Mei di ranjang. Lalu Mei berbicara kepada Vincent atau Mr. Sandman tentang pengorbanan. Ternyata selama ini dia merasa mendapatkan suatu tanda untuk melakukan pengorbanan. Somebody cut you down, found it, and now it's mine. Open my eyes. Tooth for tooth. Kemudian Anna sadar kembali. Mei ingin mengambil mata Anna. Untungnya sebelum hal itu terjadi, dia berhasil memukul Mei dan melepas ikatan tangannya. Mei merasa kejadian ini pertanda untuknya, padahal yang terjadi adalah Anna yang diteror. Karena cekcok, mereka pun saling memukul. Untungnya Mei sangat lemah. Berhasil merebut senjata Mei, Anna langsung menusuk mata neneknya. Tak lama kemudian, neneknya pun tak sadarkan diri. Mata dibalas mata, tangan dibalas tangan. Anna berniat membalas kecelakaan patah tulang anak bibi Patty dengan mematahkan lengannya sendiri. Anna sudah merasa terbebas dari teror Mr. Sandman, tapi ternyata ini belum berakhir. Beberapa saat kemudian, Bibi Patty datang ke rumah. Tak disangka ternyata yang menuliskan nama Mei di pohon adalah Bibi Patty karena cemburu pada Mei. Lalu Mei menusuk mata Patty dan mereka pun tewas bersama. On your face, 'cause you ain't know better. Jealous bitch. Sementara itu, Anna kembali terbangun di dunia lain. Di tengah hutan itu, Anna menemukan sepasang bola mata. Lalu tiba-tiba dia diteleportasi ke tempat hantu Mr. Sandman gentayangan. Ternyata mata itu ditemukan adalah milik Vincent dan Anna pun mengembalikannya. Mr. Sandman pun menerima dan tidak jadi mengambil mata Anna. Bahkan namanya di pohon pun mulai menghilang. Tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jagalah diri dari sifat keserakahan dan bertindak dengan pikiran yang matang. Jangan hanya mementingkan pelampiasan emosi sekejap. Seperti itu saja alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Capcus. Welcome to cinema.